Selamat pagi, Shalom. Kembali berjumpa dengan kita di FCN Mengajar di 88,2 Gate FM. Wisdom Alive for You, rela hikmat di kehidupan Gate FM. Nah, kembali berjumpa dengan saya, Bapak Sitorus. Panggil aja Pak Sitorus atau Pak Gunawan. Kembali mengajar seni musik seperti biasanya pada hari ini, tanggal 8 Mei 2020, tepatnya hari Jumat, di mana kita hari ini akan belajar yang namanya gitar, ya, di mana pelajaran gitar ini ada di bukunya kelas 11. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita untuk mengucap syukur dan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat segala berkat-Mu hingga pada hari ini. Engkau masih memberkati kami, melindungi kami, di mana kami pada hari ini masih bisa melaksanakan proses belajar mengajar kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan melaksanakan proses belajar kami, kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kami kebijaksanaan dan hikmat Tuhan, supaya para pendengar dimanapun mereka berada, terkhusus buat siswa-siswa kami yang ada di rumah yang jauh dari kami, bisa mengerti apa yang kami ajarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar yang namanya gitar. Nah, di sini sudah saya buat yang namanya gitar dan gambarnya. Itu kalau di buku nanti buat teman-teman atau anak-anak didik kami, siswa-siswa kami, lihat nanti bukunya ada di seni musik non klasik, bisa dilihat nanti di buku sekolah digital. Nanti buka aja di situ BSE pendidikan, atau kalau di Android bisa nanti kita download aplikasinya yang namanya Keepin School. Nanti di situ banyak buku-buku, ada K13, ada KTSP, ada literasi, ada untuk SMP, SMA, ada juga untuk SD. Nah, di situ nanti bisa kita lihat, nanti masuk ke BSE, buku sekolah elektronik, atau BSD, buku sekolah digital. Nanti kita download bukunya, yaitu seni musik non klasik. Di situ ada 3 nanti. Ada seni musik non klasik kelas 10 jilid 1, ada seni musik non klasik jilid 2 atau kelas 11, ada seni musik klasik non klasik jilid 3, yaitu kelas 12. Nah, pada hari ini karena kemarin udah masuk namanya harmoni, ilmu harmoni itu di buku seni musik non klasik kelas 10 gitu. Nah, kalau sekarang di buku seni non klasik kelas 11. Nah, kita akan belajar mengenai yang namanya gitar, ya. Oke. Kalau gitar secara umum yang kita ketahui adalah yang bentuknya seperti ini. Ya, saya akan tunjukkan. Kalau teman-teman atau siswa-siswa kami yang tidak bisa melihat seperti apa contoh bentuk atau jenis-jenis gitar yang secara umum, nanti bisa lihat di YouTube kita di Gate FM, ya, di YouTube kita Gate FM, cari aja nanti di YouTube Gate FM. Di situ nanti akan ada dibuat video pembelajaran kami. Nanti lihat di situ yang mengajar seni musik, ya, dan juga mata pelajaran yang lain juga ada di situ. Nah, yang mendengarkan radio, buat siswa-siswa kami yang mendengarkan radio, nanti bisa lihat bukunya, contoh-contoh jenis gitar. Jadi ada beberapa, yang paling umum adalah seperti ini. Ini, oke. Ini namanya jenis gitar yang pertama, jenis gitar akustik folk, ya. Ini folk. Nah, oke, nanti saya akan tuliskan. Saya akan tunjukkan dulu beberapa. Yang kedua ini ada jenis gitar akustik, tapi jenisnya yang klasik. Ini klasik. Oke, jenis klasik. Oke, senarnya terbuat dari, bisa dibilang senar nilon. Oke, yang ketiga itu, jenis yang ketiga secara umum ada namanya gitar elektrik, ya.
Dia solid, terbuat dari kayu utuh tanpa ruang, makanya dibilang gitar elektrik. Oke. Nah, satu persatu kita akan membedah atau mempelajari dulu ya. Kalau sekarang kita masuk di gitar, sebelumnya kita harus tahu dulu bagaimana bagian-bagian dari gitar, jenis gitar. Oke. Secara umum saya buat dulu di sini mengenai jenis gitar. Oke, jenis gitar. Tahu di sini aja. Kita ganti. Oke. Jenis gitar. Nah, tuliskan sini jenis gitar. Nah, yang secara umum yang kita pelajari di sini, yang ada di sini, yang pertama ada gitar akustik. Yang kedua ada gitar elektrik. Nah, gitar akustik ini dibagi dua. Yang pertama itu ada gitar namanya gitar klasik. Yang kedua itu ada namanya gitar folk. Oke. Nah, jenis yang kedua itu ada namanya gitar elektrik. Nah, nanti ada yang ketiga namanya ada gitar bass, cuman tidak kita pelajari di sini, nanti di bab berikutnya karena ini masih bagian bab 6 yaitu gitar. Nah, perbedaan untuk gitar akustik yang dua ini ada gitar klasik dan folk. Yang pertama kita pelajari yang namanya gitar klasik. Gitar klasik, nah biar nampak sini. Gitar klasik, ciri utamanya ini adalah senarnya. Senarnya ini terbuat dari ini nilon. Ya. Kalau sering orang bilang apa? Tali pancing katanya, tapi ini sebutannya senar nilon, makanya sering dibilang gitar akustik nilon. Nah, kalau di zamannya ini dibilang gitar klasik. Nah, karena pas dipakai di zaman klasik. Nanti bisa mempelajari sejarah musik di buku seni musik klasik, ada juga di BSA itu atau di Keeping School. Nanti bisa dilihat di situ. Nah, kedua adalah yang mencolok adalah mengenai yang namanya bagian-bagian dari gitar ini. Oke. Yang menyolok dari gitar klasik adalah ini, mengenai yang namanya tuning atau stem. Tempat stemnya ini terbuat dari plastik. Nah, kalau gitar folk nanti terbuat dari besi atau steel. Oke. Dan secara bridge-nya nanti ini bridge dia sangat berbeda sekali. Kalau gitar akustik nanti perbedaannya dia dia pakai ditanam, pakai yang namanya pin. Kalau ini tidak, langsung dimasukkan talinya, langsung seperti ini. Oke, bisa dilihat. Nah, itu dulu perbedaan yang paling mencolok. Dan yang kedua ada namanya gitar folk. Ada gitar folk yang ini. Nah, gitar folk ini perbedaannya yang mencolok adalah gitarnya terbuat dari steel. Senarnya terbuat dari steel. Ini bisa dilihat. Ini dari steel. Oke, dari tembaga. Nah, yang kedua yang paling mencolok itu adalah gitar folk menggunakan tuning atau sebagai tempat stem senarnya, nada-nadanya ini terbuat dari besi. Itu. Dan di bridge-nya dia ada namanya pin, ditanam seperti ini. Oke. Kalau yang tadi langsung senarnya dimasukkan. Kalau ini harus ditanam dulu. Oke, seperti itu dia. Oke, itu yang bagian gitar akustik. Ada dua tadi, gitar akustik dibagi dua, gitar klasik dan gitar folk. Kenapa dibilang gitar akustik? Karena akustik itu pengertiannya adalah ruang. Nah, kalau siswa-siswa kalian di rumah, coba perhatikan apakah ada gitar di rumah.
Kalau ada gitar, coba perhatikan. Kalau ada ruangannya seperti ini, ya, yang ada ruang di dalam, ada seperti ruangan di dalam, itu namanya akustik, gitar akustik. Ya, jadi bisa dimengerti. Makanya ada lubang yang namanya sound hole, lubangnya ini, supaya keluaran suaranya bisa jadi terdengar kuat, gitu. Jadi untuk gitar berikutnya, mengenai dari karakter suara, kita bedakan dulu karakter suara dari gitar klasik dan gitar elektrik. Gitu. Kalau gitar klasik, ya, suaranya seperti ini. Sangat berbeda sekali nanti sama dengan gitar akustik folk. Oke, kita bedakan. Ini gitar akustik folk. Yang pertama tadi gitar klasik. Nah, sangat berbeda sekali karena ya perbedaan dari senar, perbedaan dari bahan, dari bodinya, dari kayunya akan mempengaruhi ke suaranya, gitu. Itu dulu sekedar untuk yang namanya gitar akustik, klasik dan folk. Yang kedua itu adalah gitar elektrik. Ini gitar elektrik ini namanya gitar elektrik, berarti dia sumber suaranya itu harus menggunakan yang namanya sumber listrik. Makanya ini ada namanya penangkap suaranya, ada pickup namanya ini, nanti kita akan pelajari di bagian-bagian gitar. Nah, dia kalau gitar elektrik ini tidak bisa menghasilkan bunyi tanpa dimasukkan ke dalam yang namanya pengeras suara atau terhubung dengan listrik. Ya, kalau menghasilkan suara secara tanpa listrik bisa, cuman sangat kecil. Nah, tidak kedengaran. Apalagi kalau kita sudah yang namanya pakai suara, mungkin ini akan tidak kedengaran. Maksudnya bernyanyi dengan suara tanpa listrik atau tanpa pengeras suara, ini tidak akan kedengaran. Karena kenapa? Dia tidak mempunyai ruangan atau akustik, sehingga dia tidak bisa menghasilkan suara yang kuat, gitu. Dan perbedaannya yang paling mencolok adalah gitar elektrik ini bahannya, bodinya adalah solid. Nah, seperti ini. Kenapa dibilang solid? Karena terbuat dari kayu yang utuh, gitu. Terbuat dari kayu yang utuh tanpa ada yang ruangan, gitu dia. Bisa kita lihat, dan bodinya ini sangat tipis, tuh, karena tidak mempunyai ruang dan mempunyai beberapa bagian seperti tune, ada volume, ada pickup, dan ada namanya nanti seperti handle dan sebagainya, gitu perbedaannya. Nah, sampai di sini anak-anak kami sekalian bisa mengerti? Saya rasa bisa ya. Nanti karena kebetulan kita live streamingnya lewat radio, ya, nanti bisa dilihat videonya di YouTube Get FM. Ya, cari aja nanti di situ semua video pembelajaran kami dari Sekolah Cahaya Negeri di situ di-upload. Nah, kalau sekarang mungkin belum bisa streaming karena ada masalah jaringan. Oke, jadi kami nanti upload setelah jaringan sudah bagus, gitu ya. Oke, dan yang kedua yang mau kita pelajari, setelah kita tadi mempelajari yang namanya jenis gitar, ada jenis gitar akustik, gitar klasik, dan gitar folk, dan gitar elektrik. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya, ya, sebelum kita bisa nanti, karena pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar yang namanya teknik bermain gitar, mungkin di pelajaran berikutnya. Kalau sempat kita langsung sekarang, tapi saya rasa tidak sempat karena kita harus memperkenalkan bagian-bagian gitar dulu secara umumnya. Nanti kita akan belajar yang namanya juga bagaimana masalah penjarian, bagaimana masalah yang namanya teknik, gitu dia. Oke, kita akan masuk ke yang namanya bagian gitar. Dan di sini sudah saya sudah saya gambar. Oke, kita akan mulai dari yang namanya bagian gitar, yang mulai dari atas, ya. Saya buat dulu gambarnya, angkanya di sini. Oke, yang nomor 1. Oke, nomor 1 ini namanya yang di sini. Oke,
nomor 1 yang ini namanya tuning. Oke. Tuning atau yang sering dibilang orang itu adalah sebagai tempat stem nada-nada atau senar pada gitar gitu. Tapi secara umum ini namanya tuning di di bagian gitar, di sistem musik, istilah musik. Oke, ini namanya tuning. Tuning case atau namanya tuning mesin. Kita tuliskan di sini ya. Oke, yang pertama ada namanya ini. Pertama namanya tuning case. Tuning bisa ya. Oke, tuning. Tuning key. Oke. Yang kedua yang paling penting adalah di sini. Ini yang warna hitam ini ada seperti pembatas antara dari bagian kepalanya ini. Ya, ini namanya head, nanti kita masukkan, atau itu dulu kita yang tuliskan yang ini, bagian ini yang nomor 2 ya. Pokoknya bagian sini semua, bagian paling ujung gitarnya ini ya, tempat menanam tuning ini. Yang nomor 2 ini namanya head atau kepala. Head. Oke. Dan yang ini tadi, ini namanya head semua. Head. Ini namanya namanya note. Itu namanya note. Bisa diperhatikan ya, note. Nomor 3 ini. Nomor 3. Bahasa sini nomor 3. Namanya note. Dan selanjutnya kita akan ke sini, bagian sini. Bagian ini. Yang biasanya ini seperti leher. Ya. Dan di gitar juga ini disebut dengan neck atau lehernya. Yang ini, bagian sini. Oke, bisa ya? Bagian ini namanya neck. 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 Untuk sebagai penghasil nada-nadanya, ini ada namanya pembatasnya yang terbuat dari aluminium atau besi, bisa juga besi, aluminium juga. Ini yang warna inilah seperti warna brass ini. Ini namanya fret. Yang ini, fret. Ini gunanya untuk sebagai penempatan nada-nada. Ya. Ini sampai, kalau biasanya ini di gitar elektrik sampai 24 fret. Ini 24 fret. Jadi ini namanya fret nomor 4. Nomor 4 ini fret. Dan selanjutnya ada namanya ini. Yang biasanya yang paling mencolok ini semua, ini namanya body atau badan gitar yang warna hijau ini. Kalau nanti dilihat di YouTube ya, ini. Ini semua namanya badan gitar. Kita buat ini nomor 4, nomor 5. Nomor 5 ini namanya body gitar. Selanjutnya ini ada warna hitam. Ini yang warna hitam ini. Yang warna hitam namanya pickup. Ini fungsinya sebagai penangkap suara, mengubah suara gitar ini, mengantarkan gelombangnya nanti ke dalam pengeras suara supaya terdengar lebih kuat. Ini namanya pickup. Yang hitam ini.
Jadi ada 3, 1, 2, 3. Nanti ada fungsinya masing-masing. Oke. Pick up. Pick up. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini yang bagian di sini ini adalah tempat meletakkan senar, ke-6 senarnya. Ya. Ini disebut dengan bridge atau jembatan. Ya, bridge. Ya, bisa dilihat ya. Oke, yang besi ini namanya bridge. Oke. Oke, yang ke-8. Yang di sini ada 2, 1, 2. Ya. Ini namanya volume. Volume untuk membesarkan suara gitar, ya. Tapi ada 2 di sini, ada namanya satu volume. Satu lagi ada namanya tune. Tahu untuk pengatur treble dan high middle-nya gitu. Apakah dia low, apakah dia high, apakah dia middle gitu. Jadi ada di sini namanya volume dan tune. Yang pertama ini volume. Ini namanya tune. Oke, kita tuliskan. Oke, nomor 8. Yang paling bawah biasanya itu nomor 7 tadi mana? Nomor 7 ini. Nomor 8. 8 itu namanya tune volume. Tune volume. Oke, nomor 9. Yang ini itu namanya volume saja. Jadi beda tune dengan volume. Tune volume itu artinya membuat nada-nadanya, nanti nada senar gitar itu supaya lebih, apakah dia lebih treble, apakah lebih low atau lebih ngebass. Jadi nanti bisa diatur di sini. Nah, yang nomor 10 ini, yang warna hitam kecil ini, ya, ini bisa dipilih. Ini namanya switch selector ini. Ini dia. Jadi di sini fungsinya untuk apa? Switch selector ini fungsinya untuk memilih pickup yang mana mau kita pakai. Yang pertama ada pickup bridge karena dekat dengan bridge, ada pickup middle karena di tengah, ada pickup yang namanya neck karena dekat dengan neck. Jadi ini bisa dipilih sesuai dengan switch selectornya. Kalau biasanya kita suka yang pickup neck, ya kita pilih bagian atas. Nanti kita akan mulai. Kalau kita pilih yang bagian tengah, kita buat di tengah. Kalau kita pilih yang bagian bridge, kita pilih bridge atau di bawah gitu dia. Jadi namanya switch selector. Oke. Namanya switch selector. Nah, oke. Ini yang paling umum. Yang paling umum. Dan ada satu lagi, ini namanya yang terakhir ini. Ini tempat meletakkan untuk selempang ya, gitu. Tempat untuk bisa gitarnya seperti kita gendong kalau kita main berdiri. Itu namanya pin. Ada 2. Ini end pin. Ini yang pin yang pertama. Oke, kita buat aja. Nomor 11 ada namanya pin. Oke, fungsinya tadi untuk meletakkan selempang gitar, ya. Jadi itu secara umum, karena kita lebih ke gitar elektrik, karena di bab 6 ini dia lebih ke gitar elektrik secara spesifiknya. Nah, sampai di sini mungkin anak didik kami yang berada di rumah kalau masih bingung nanti, ya bisa lihat bukunya di bab 6 halaman berapa ini ya? Nanti di seni musik non klasik bab 6 halaman 72. Halaman 72 seni musik non klasik jilid 2 bisa dilihat nanti bagian-bagiannya secara jelas gitu. Jadi sampai sini mungkin mengerti, dan kalau untuk lebih jelasnya bisa dilihat nanti di video kita di YouTube Get FM-nya. Oke, mungkin di bagian pertama pengenalan gitar ini
Mungkin sampai di sini, mungkin kita akan lanjut setelah beberapa selingan berikut, beberapa yang iklan yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 88,2 Get FM, Wisdom and Life for You. Ini kita akan melanjutkan, karena tadi kita sudah belajar yang namanya bagian gitar. Ya, kalau nampak di sini bagian gitar. Oke, sekali lagi kami ingatkan buat anak didik kami sekalian, di bukunya di Seni Musik Non Klasik, di Seni Musik Non Klasik jilid 2. Oke, bisa nanti di-download di BSE buku sekolah elektronik atau BSD buku sekolah digital. Cari aja nanti di di web, di internet. Buka aja nanti misalnya di Google buku sekolah elektronik gitu dia. Buku sekolah digital yang dimana di situ kalian bisa mendownload buku-bukunya gitu dia. Jadi kali ini saya akan lanjutkan yaitu ke yang namanya teknik bermain gitar elektrik. Oke. Bentar ya. Teknik bermain gitar elektrik yang dimana di bukunya di sini mulai yang namanya latihan ada skipping, ada beberapa nanti skipping, ada dumping, ada sliding, ada hammer on, ada juga yang namanya pull off, ada juga yang namanya tapping, dan yang lain-lainnya. Oke, kita mulai dari yang pertama langsung aja. Oke, sebelumnya ya tadi kita sudah perkenalkan. Ya mungkin karena tadi nggak sempat live karena kebetulan masalah jaringan. Jadi ini jenis gitar elektrik yang mau kita pelajari. Ya khususnya nanti ke tekniknya, karena di bukunya sudah ada latihan-latihan tekniknya yang mau kita pelajari. Yang pertama kita akan belajar namanya teknik skipping. Teknik skipping ini yaitu teknik memetik senar dengan cara melompat senar yang satu ke senar yang lainnya secara yang senarnya tidak dipetik secara berurutan. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kita memetik senarnya secara berurutan, contohnya dari senar 5, misalnya kita petik ke senar 4, baru 3, 2, baru 1 gitu. Cuman kali ini teknik skipping ini ya biasanya kalau kita main ke teknik overdrive gitu dia bukan ke senar berikutnya, karena ini senar 5, ini senar 4, ini senar 3, kita langsung ke senar 3 aja gitu dia. Atau gini, dari senar 5, ini senar 5, latihan skipping itu seperti itu. Kita akan mulai latihan, fungsinya untuk apa? Supaya melatih picking kita, atau ini namanya ini pick ya. Biasanya kita kalau untuk bermain gitar elektrik kita harus mempunyai namanya pick atau plectrum ya. Jadi kita fungsinya untuk mempermudah untuk permainan gitar. Jadi latihan skipping yang pertama itu seperti ini. Jadi fungsinya untuk nanti melatih jarinya supaya lebih cepat. Jadi nanti seperti ini bisa. Gitu dia. Jadi latih aja di rumah mengenai yang namanya teknik skipping. Ya dengan cara melompati senar. Contohnya dari senar 6 ke senar langsung senar 4. Ya. Cara sederhananya, ambil oktavnya dari nada G ke oktav yang di bawah nada G. Gitu dia. Dari nada C ke nada oktav C. Gitu dia. Itu nama yang pertama tadi, skipping ya. Skipping yaitu dengan cara melompati senar yang satu ke senar berikutnya tanpa berurut. Oke, sampai sini mengerti anak didik kami sekalian? Oke ya, bisa ya? Oke, yang kedua, lihat di bukunya nanti. Yang kedua itu namanya teknik dumping. Teknik dumping yaitu menghentikan durasi suara gitar ya.
menghentikan durasi suara gitar sebelum waktunya dengan cara melemahkan tekanan jari pada senar. Oke, bisa dilihat nanti di bukunya. Oke, saya baca sekali lagi. Dumping itu menghentikan durasi gitar sebelum waktunya dengan cara melemahkan tekanan jari. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kalau kita bermain gitar, langsung kita strumming, nah, akan terbunyi sustain, ya. Tapi kalau kita dumping, seperti ini. Oke, jadi itu teknik dumping. Nah, jadi sekarang kita akan lanjut juga yang namanya teknik berikutnya. Kita akan lanjut teknik yang namanya dumping ini. Seperti apa fungsinya? Nah, maaf ada kesalahan teknis karena lampu tadi mati. Oke, kita lanjut. Nah, teknik dumping ini fungsinya kalau kita biasanya bermain gitar untuk mengiringi lagu, biasanya akan dibutuhkan teknik dumping ini. Yaitu menghentikan durasi senar gitar. Oke, bisa dilihat nanti di bukunya itu di halaman 246 yaitu di buku seni non klasik ya. Oke. Nah, teknik dumping tadi pertama skipping, dumping. Oke, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah teknik yang namanya teknik hammer on. Hammer on sering juga disebut dengan yang namanya ascending slur. Ya, hammer on. Yaitu hammer on itu slur naik yang dilaksanakan dengan memainkan nada pertama dan kemudian ketika senar masih bunyi, jari tangan bergeser naik ke not kedua. Jadi seperti ini. Hammer on ini seperti ini. Contohnya kita dari nada C. Gitu dia. Kita dari nada C. Ini C. Ketika kita hammer on, kita akan ke nada berikutnya, nada D, ke sini. Nah, hammer on itu kita seperti apa namanya ya? Ascending slur istilahnya. Jadi dia tidak dengan dipetik, jadi seperti ini. Seperti itu dia. Jadi slur. Kalau di bahasa musiknya slur. Beda dengan ini. Ini di picking nah. Jadi kalau di picking tuh, tapi kalau dia di hammer on tanpa di picking. Gitu ya. Oke. Itu dia. Beda dengan ini. Oke. Jadi teknik untuk slur itu hammer on, ascending slur. Jadi dia senar dari pertama kita petik, lalu kita hammer on. Itu dia. Fungsinya untuk apa? Banyak nada-nada nanti seperti legato. Kita akan buat seperti legato, nanti akan bisa kita mainkan. Nah, yang berikutnya adalah teknik memainkan secara pull up atau descending. Pull up itu artinya berarti turun. Yang tadi kita dari C naik ke D, sekarang pull up dari D ke C atau descending slur. Itu dia. Slur turun. Oke. Jadi kalau tadi perbedaannya hammer on itu seperti ini. Oke. Kalau yang namanya pull up turun. Jadi kalau digabung itu namanya perbedaan dari hammer on dan pull up. Hammer on itu naik ke atas, ya, nada dari C ke D, dan pull up itu descending slur, yaitu dari D turun ke C, ya. Oke, mengerti sampai sini anak didik kami sekalian? Oke, dan berikutnya kita akan namanya teknik sliding. Slide ya, slide, biasanya namanya slide. Oke, teknik sliding adalah teknik meluncur dengan menggerakkan jari berjalan di sepanjang senar menuju ke not baru atau not yang dituju.
Contohnya seperti ini. Kalau kita tadi menggunakan yang namanya teknik hammer on ataupun teknik pull up seperti ini. Nah, kalau sliding dia digeser. Itu dia. Itu namanya teknik sliding. Jadi dia senarnya digeser ketika kita dari C, ini ada C. Ketika kita mau ke nada D, kita sliding dia, kita slide. Beda dengan hammer on atau pull up. Beda dengan slide. Oke. Bisa nanti dilihat yang namanya di teknik sliding di halaman berapa ini ya? Di halaman 76 ya? Atau berapa? Oke, yang berikutnya kita akan masuk yang namanya teknik bending. Oke, teknik bending. Kalau teknik bending ini, bending adalah teknik memproduksi suara dengan cara menekan dan mendorong senar yang dipetik ke atas atau ke bawah. Nah, efek dari bending adalah pitch berubah naik atau turun dari not yang sedang dimainkan meskipun berada dalam satu fret. Jadi nanti bisa dibaca di bukunya supaya kita saling mengerti nanti yang ada di rumah, anak didik kami. Di halaman 249 itu latihan bending. Bending adalah teknik memproduksi suara dengan cara menekan dan mendorong senar yang dipetik ke atas atau ke bawah. Contohnya seperti ini. Ketika kita dari C mau ke D atau mau ke E, kita tidak perlu seperti ini. Atau ke dis. Kita hanya perlu membending. Jadi seperti itu. Senarnya kita dorong ke atas atau ke bawah. Ya, kalau kita membending contohnya ke sini. Dari C kita melangkah ke E, kita bending saja. Seperti itu. Beda dengan yang namanya sliding. Ketika kita dari C, kita sliding ke E. Beda. Kalau bending gitu. Jadi sama dia, apa namanya? Nadanya tetap sama, C ke E. Ke E. Tetap sama nadanya. Ketika kita bending. Bisa kan dengan menggunakan 3 jari supaya bendingnya tidak melukai tangan. Kalau kita pakai 1 jari, dia tidak ada power atau kekuatan jari. Makanya kita menggunakan 3 jari, gitu dia. Makanya itu teknik bendingnya seperti itu. Gitu. Jadi itu fungsinya banyak. Karena istilah bermain gitar elektrik itu beda sekali dengan bermain gitar akustik. Jadi kita harus tahu teknik-tekniknya terlebih dahulu, karena tadi kita sudah memperkenalkan bagian-bagiannya. Nah, tadi udah ada yang pertama skipping, yang kedua hammer on, yang kedua itu namanya hammer on, ada pull up, ada bending. Ya, itu harus kita pelajari di rumah supaya kita terlatih dalam bermain gitar elektrik. Nah, yang pertama sudah kita pelajari mengenai skipping, yang kedua hammer on, yang ketiga, yang kedua dumping, itu seperti ini. Kita apa ya? Kita ganti apanya? Jadi dumping itu seperti itu. Jadi dia seperti menghentikan durasi senar. Itu dumping. Tadi ada yang namanya hammer on. Hammer on seperti ini. Ada juga namanya pull up, dari atas ke bawah. Ada juga namanya sliding. Ada namanya bending.
ada bending. Oke, teknik yang berikutnya. Oke. Kalau kurang jelas nanti bisa dilihat bukunya ya di halaman 249. Ada latihan berikutnya adalah tapping. Tapping. Lihat nanti di buku halaman berapa ini? Halaman 251 di jilid 2 seni musik non klasik. Teknik tapping itu disebut dengan two-handed teknik. Dua tangan. Ya kita kalau misalnya kita bermain gitar mungkin hal biasanya seperti ini, pakai pick dengan jari dan juga bantuan jari kiri dan kanan. Nah, sekarang kalau tapping dia tanpa yang namanya pakai picking, tanpa ini. Jadi kita pakai menggunakan jari. Istilahnya two-handed technique karena kedua tangan berada di atas fretboard di sini. Di sini. Nah, contohnya seperti ini. Kalau tapping yang paling sederhana seperti ini. Oke, ini tapping. Yaitu tapping. Nah, jadi dia menggunakan kedua tangan kita di atas fretboard ini. Oke. Sehingga menimbulkan beberapa nada-nada. Oke, itu namanya teknik tapping. Oke, sekali lagi, teknik tapping disebut juga sebagai two-handed technique karena kedua tangan berada di atas fretboard dan sama-sama membunyikan not. Ya. Tapping dilakukan dengan jari telunjuk atau jari tengah. Jadi biasa jari telunjuk seperti ini. Oke, ini. Oke. Nah, jadi itulah pengertian dari teknik tapping. Oke. Kita akan lanjut ke teknik yang berikutnya. Oke. Ada teknik staccato. Staccato pada dasarnya adalah bunyi nada dengan durasi pendek. Jika digunakan dalam nada gitar, maka bunyi dimunculkan harus sangat pendek. Oke, dalam gitar elektrik, staccato ini dapat dilakukan dengan cara memainkan damping dengan gerakan yang cepat setelah melakukan requiescendo. Seperti ini. Kita damping. Jadi dia seperti nadanya pendek karena sudah menggunakan teknik damping dan juga yang namanya staccato. Itu dia. Itu namanya teknik staccato. Nanti bisa kalian gunakan di gitar akustik. Kalau ada gitar elektrik bagus. Tapi kalau saat ini belum ada gitar elektrik, bisa dilakukan di gitar akustik. Oke, kita akan ke teknik berikutnya adalah namanya arpeggio. Arpeggio adalah akor yang dimainkan secara satu persatu. Kalau kita bunyikan nada G, ini nada G, ini clean, nada G. Kalau kita mainkan secara arpeggio, maka akan bunyi seperti ini. Nah, arpeggio adalah akor yang dimainkan secara satu persatu. Kalau kita dalam gitar elektrik, biasanya arpeggio seperti ini. Oke, ada arpeggio mayor dan minor. Kalau misalnya minornya, kalau mayornya, fungsinya banyak. Itu dia, itu namanya arpeggio, memainkan akor yang dimainkan secara satu persatu seperti ini. Tuh. Oke, sampai sini mengerti? Saya rasa bisa ya. Oke, kita akan lanjut yang namanya teknik berikutnya. Oke. Oke, bentar ya. Saya akan lihat di bukunya. Oke,
namanya harmonik, teknik harmonik ya. Harmonik adalah seperti ini. Teknik harmonik merupakan teknik memproduksi bunyi senar gitar dengan cara menyentuh senar pada titik tertentu sepanjang fretboard. Nah, oke. Maka nada yang diproduksi akan jauh lebih tinggi dari nada aslinya dengan menggunakan pick atau plektrum seperti ini. Kalau kita nadanya C seperti ini, ketika kita namanya harmonik, oke, ya. Nah, itu namanya harmonik. Oke, kita mulai dari nada C. Ini C. Ketika kita buat untuk yang namanya harmonik, bunyinya akan beda. Ini C. Ketika kita buat harmoniknya, ini G. Itu namanya harmonik. Jadi tekniknya adalah dengan cara kita menggunakan pick dan kita sentuh senarnya, kita petik senarnya, lalu secara cepat kita sentuh dengan menggunakan jari ibu jari. Nah, seperti itu harmonik. Dan ada juga yang namanya natural harmonik. Natural harmonik ini seperti ini. Dia seperti ada di fret di fret 12, di fret 7 dan fret 5. Nah, di fret 5 ini dia. Itu namanya natural harmonik. Di 7, 12. Oke, sekali lagi natural harmonik ada di atas fret 5, 1 2 3 4 5. Ada juga di fret 7. Ada juga di 12. Ada juga di 20 berapa ya? Tapi yang paling umum ini 12. Ada juga di sini 7, 5. Itu secara natural, secara alaminya, natural harmoniknya. Dan secara teknik harmonik yang pakai picking, nah itu harmonik picking namanya, harmonik picking, dan ada harmonik natural gitu. Jadi kalau lebih jelasnya nanti mungkin karena keterbatasan waktu dan juga kita keterbatasan media, mungkin yang mau belajar bersama kita, sama-sama belajar di sini di Sekolah Cahaya Negeri, bisa langsung nanti dihubungi lewat WA atau nomor telepon di 0853 6124 9835. Sekali lagi di 0853 6124 9835. Kita sama-sama belajar di sini, terutama buat adik-adik kami atau anak didik kami yang mau datang ke sini kelas 9, yang mau masuk melanjutkan ke SMA. Kita bisa belajar di sini, belajar bersama bermain musik ya, karena kita juga sudah mempunyai alat musik di sini. Jadi mungkin karena di sini kita keterbatasan tempat dan waktu, maka kurang jelas. Nanti bisa datang ke sini ya, dihubungi kita sekali lagi di 0853 6124 9835. Nah, kira-kira secara kesimpulan untuk pelajaran hari ini, di mana anak didik kami mengetahui secara umum yang namanya jenis gitar, bagian-bagian gitar, dan teknik bermain gitar, gitu dia. Mungkin kalau secara secara spesifik nanti mungkin kita pelajari di kelas. Oke. Dan kita akan lanjut nanti di minggu depan, di hari Jumat, hari Jumat tanggal 15 ya, ya mungkin tanggal 16 atau 15, kita akan lanjut lagi mengenai bagaimana teknik bermain gitar yang lain. Nanti bisa di-download bukunya di BSE ya. Oke, terima kasih buat kesempatannya dan waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.